Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu dasar desain grafis dari DG untuk kelas 10 SMK. Oke, yang paling pertama adalah kita pengenalan dulu apa itu desain grafis. Oke, langsung saja. Yang paling pertama adalah desain grafis ini memiliki dua kata, yaitu desain dan grafis, dan masing-masing ini memiliki arti yang berbeda. Oke, langsung saja selanjutnya ke slide selanjutnya adalah desain. Desain ini berasal dari kata bahasa Inggris yang diartikan dengan design, yang berarti rancangan, rencana, atau rupa. Ya, jadi desain itu bisa rancangan, rencana, atau juga rupa. Kemudian juga sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Kalau juga sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir sebagai proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk objek nyata. Selanjutnya, setelah desain, kita beralih ke grafis. Grafis adalah sebuah segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan juga gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada halayak. Contoh adalah foto, grafik, diagram, tipografi, simbol, desain geometris, peta, gambar teknik, dan lain-lain. Seringkali dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, dan juga warna. Dari dua tadi definisinya, kita bisa ambil kesimpulan, yaitu arti dari desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi. Kita bold dan kita huruf besar, proses komunikasi menggunakan elemen visual. Visual itu apa? Visual itu yang bisa kita lihat ya, seperti itu, atau kasat mata, seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh desain grafis. Yang paling pertama adalah majalah. Nah, majalah ini adalah salah satu contoh desain grafis, di mana majalah ini memiliki komunikasi dan elemen visual. Ya, contohnya ada gambar, ada tipografi, dan juga sebagainya. Selanjutnya adalah desain produk. Ini termasuk desain grafis, di mana desain kemasan ini salah satu contohnya mempercantik kemasan ya dengan kita desain, kemudian juga mengenali produknya, kemudian juga merek dan juga petunjuk, bahkan mungkin komposisi yang ada di dalam produk tersebut. Dan selanjutnya contohnya adalah logo. Nah, logo ini biasanya mempunyai visi misi ya, seperti Asus di sini. Bahkan ini adalah sebuah identitas dari sebuah biasanya ya mungkin perusahaan, merek, bahkan mungkin negara ya. Jadi seperti itu. Singkatnya agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jadi logo itu yang simple tapi mudah diingat oleh orang lain. Kalau melihat logo M seperti itu, udah pasti orang menganggapnya McDonald seperti itu. Selanjutnya adalah poster. Ini adalah salah satu contoh juga desain grafis, di mana poster ini sering kita jumpai di pinggir jalan yang komposisinya biasanya tulisan, gambar, atau keduanya. Tujuannya menyampaikan informasi. Poster biasanya ditempelin di tempat umum yang dinilainya strategis ya, biasanya di halte atau juga di pinggir-pinggir jalan ya, seperti itu ya. Ya, selanjutnya adalah brosur ya. Brosur ini adalah sebuah iklan di mana kita sering menemukannya ya, itu dibagikan secara gratis oleh si penjual atau mungkin sales ya, di mana
ini mengiklankan sebuah produk. Nah, brosur ini ada beberapa. Pertama ada yang hanya satu lembar saja yang biasanya disebut flyer dan memang sering kita temukan di pinggir jalan. Ya, seperti brosur motor yang hanya selembar, mungkin pinjaman juga seperti koperasi simpan pinjam ya. Ada juga yang model kedua yaitu bifold. Ini mau brosur yang dilipat menjadi dua ya, jadi ada interface-nya depan dan juga belakang, informasinya seperti itu, dan dengan ukuran A5, A4 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah trifold. Ini ada 3 lipatan ya. Ini lebih lengkap lagi informasinya dan biasanya ini digunakan untuk brosur sekolah dengan interface 3 depan belakang dengan 3 lipatan itu, dan biasanya itu lebih lengkap. Dan ini dibagikan secara gratis gitu agar khalayak mengetahui informasi iklan ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah pamflet. Nah, pamflet ini selebaran berbahan kertas yang bertujuan menyampaikan informasi terperinci ya, kepada pembaca, terfokus pada suatu hal, dan biasanya isinya lebih ringkas dan padat dibandingkan brosur. Nah, di sini tidak bertujuan untuk menjual produk biasanya kalau pamflet. Contohnya ini adalah penyampaian pencegahan coronavirus dan dia terfokus pada suatu hal ya, ini pencegahannya, seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya adalah banner. Banner adalah salah satu contoh desain grafis di mana sering kita jumpai. Nah, salah satu contohnya ini ada 3 model macam banner. Ini X banner, Y banner, dan roll banner. Di mana ini hanya perbedaannya di kerangkanya saja. Ini model X, ini model Y, seperti itu. Tapi hampir mirip lah seperti itu. Tapi untuk di tempat penjualan atau printing banner biasanya menyediakan itu. Ya. Kemudian juga roll banner. Di sini bisa digulung atau ditarik dalam rollnya ini, seperti itu. Kemudian spanduk. Nah, spanduk ini fungsinya hampir sama seperti banner. Bedanya kalau banner itu indoor, kalau spanduk itu outdoor. Jadi dia dibentangkan di pinggir jalan, sama-sama seperti iklan gitu, untuk khalayak umum agar bisa melihat iklan tersebut. Bahkan mungkin kita juga bisa melihat ini di gerbang sekolah, mungkin juga di pinggir-pinggir jalan, seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah baliho. Nah, baliho ini ukurannya lebih besar lagi. Ini adalah media informasi yang memiliki unsur memerintahkan informasi event atau kegiatan hubungan dengan masyarakat luas untuk mengiklankan suatu produk. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah event, contohnya event pencoblosan ya. Nah, baliho ini sifatnya semi permanen. Makanya dari konstruksi baliho menggunakan bambu saja, di mana pada saat event sudah selesai, maka baliho ini akan dicopot kembali. Seperti itu. Lanjutnya adalah billboard. Mungkin ini sering kita temui di pinggir jalan utama, jalan raya besar, billboard ini. Nah, billboard ini berbentuk poster dengan ukuran besar dan bersifat permanen. Permanen dalam arti bukan iklannya, tetapi konstruksinya yang dia tidak akan pindah-pindah tempat. Dikarenakan dia menggunakan konstruksi besi tetap di situ. Nah, untuk masalah iklannya dia semi permanen, di mana pada saat masa kontraknya telah berakhir, maka kontrak iklannya akan diganti dengan iklan yang lain pada saat kontraknya habis. Oke, kita masuk sejarah singkat ya. Sejarah singkat dari desain grafis. Oke, pada masa prasejarah, ini khususnya di Prancis, bahwa lukisan manusia prasejarah pada zaman
Paleolitikum di Gua Lascaux, Prancis Selatan. Jadi di dinding ini sudah ada lukisan binatang. Ini tujuannya sebenarnya memang bukan untuk seni, tapi untuk komunikasi visual dan tujuannya ritual demi kelangsungan hidup mereka. Kemudian zaman prasejarah Indonesia ini salah satunya saja, bahwa lukisan gua prasejarah Pulau Seram Maluku. Ini kurang lebih umurnya 40.000 tahun lalu, bahwa di Sulawesi ini sudah mengenal yang namanya seni cerdas. Dan ini di gua luar biasa ya. Dan selanjutnya kita ke China. Nah, di China sendiri bahwa tahun 105 ditemukan kertas oleh Cai Lun yang membuat komunikasi di China semakin maju. Penyebaran di Cina lebih menekankan ajaran agama dan keyakinan. Contohnya seperti Konghucu sampai dengan sekarang. Selanjutnya, zaman prasejarah di Mesir. Nah, di Mesir ini bangsa Mesir termasuk salah satu masyarakat yang pertama kali media tulisan menggunakan bentuk gambar-gambar untuk menceritakan peristiwa besar di sana. Ya, selanjutnya dari zaman prasejarah kita beralih ke zaman sejarah, di mana zaman sejarah sudah mengenal yang namanya tulisan. Nah, di zaman sejarah ini di Yunani sudah mengenal tulisan. Pada awalnya huruf alfabet Latin hanya terdiri dari 21 huruf saja. Selanjutnya masuk ke abad pertengahan. Penulisan dalam bentuk cetak terus dikembangkan dan terus berkembang. Dan pendidikan hanya untuk kalangan tertentu waktu itu. Jadi dari bangsawan, orang kaya, dan juga dewan gereja. Masuk ke abad 15, perkembangan alat cetak mencetak sudah semakin bagus. Dengan ditemukannya mesin alat cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman. Dan pada tahun 1455 Mainz, Jerman, untuk pertama kali hasil cetaknya 42 baris kalimat. Nah, selanjutnya kita beralih ke revolusi industri. Di Eropa sana, akhir abad 18 hingga awal abad 19, perubahan besar di bidang teknologi, sosioekonomi, dan juga budaya. Ya, jadi perubahannya luar biasa di revolusi industri ini. Bahkan pergantian budaya dari industri berdasarkan pekerja menjadi industri berdasarkan mesin. Selanjutnya berubah menjadi abad 20. Teknologi mulai berkembang dengan sangat pesat. Ya, tahun 1903 berdiri agensi desain grafis pertama di Wina, Australia dengan nama Workstate. 1922 lahir juga istilah graphic design. Ya. Selanjutnya untuk 1990 Adobe Photoshop mulai dirilis yang menandai desain grafis digital sampai dengan saat ini. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan sejarah singkat dan juga pengenalan desain grafis. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.